Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang dirahmati oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Salam jumpa, salam sehat, tetap semangat. Kita memasuki pertemuan APP yang kedua dalam perjalanan kita bagaimana mengenal Yesus lebih dekat. Belajar dari Santo Petrus dalam pertemuan kedua ini tentang bagaimana pengakuan Petrus setelah kita mengikuti pertemuan pertama, ikutlah aku. Sebelum kita memasuki pertemuan pertemuan APP ini, mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, dengan rasa syukur atas penyelenggaraan-Mu bagi hidup kami menghaturkan terima kasih atas rahmat iman dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Melalui pengalaman Santo Petrus di pantai yang didatangi Tuhan Yesus, dan diajak untuk mengikutinya, kami semakin menyadari bahwa menjadi murid Yesus, Guru dan Tuhan kami, merupakan rahmat ilahi-Mu. Dengan usaha kami sendiri, tidak mungkin kami dapat setia mengikuti dan semakin mengenal Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini, kami hendak melanjutkan perjalanan pendalaman iman di masa Prapaskah ini dengan merenungkan pengakuan yang telah dinyatakan Santo Petrus tentang Yesus Sang Mesias. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi akal budi dan hati kami sehingga kami semakin memahami isi dan konsekuensi pengakuan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan atau menyiapkan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita telah membaca bersama atau mendengarkan bagian dari Injil Markus tadi. Mari kita dalami bacaan yang kita telah baca dan kita dengar bersama. Menurut Bapak, Ibu, mengapa Yesus perlu tahu pandangan orang lain yang bukan muridnya tentang dirinya? Yesus sudah mendengar dari para muridnya pandangan orang lain yang bukan muridnya tentang dirinya. Menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus masih perlu bertanya kepada para muridnya, "Apa katamu,
"Siapakah aku ini?" Menurut Bapak Ibu, mengapa Yesus melarang dengan keras para muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia? Pendalaman teks tadi agar kita lebih memahami bacaan yang telah kita dengar bersama dan kita baca. Kita masuk dalam renungan. Bapak, Ibu, dan para saudari terkasih, dalam pertemuan yang lalu, pertemuan yang pertama, kita semua sudah diajak untuk mengalami perjumpaan Yesus dengan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes di tengah pekerjaan mereka sebagai nelayan. Yesuslah yang datang menjumpai mereka dan mengajak mereka menjadi penjala manusia. Mereka langsung mengikuti Yesus. Tidak diketahui dengan jelas apa alasan mereka mengikuti Yesus. Mungkin mereka pernah mendengar cerita dari orang lain tentang Yesus dan apa yang telah dilakukannya. Sejauh mana mereka mengenal Yesus sehingga mereka mau mengikut Yesus. Apa sebenarnya yang mereka harapkan dengan mengikut Yesus? Pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi pertanyaan saya, Bapak Ibu, kita semua sebagai murid-murid Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sejak berjumpa dengan Yesus dan diajak untuk mengikutinya dan dijadikan penjala manusia, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus terus mengikuti Yesus. Berbagai pengalaman telah mereka alami bersama Yesus. Dalam rumah ibadat, banyak orang yang takjub mendengarkan pengajaran Yesus. Bahkan roh-roh jahat pun takut kepada Yesus. Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Mereka juga menyaksikan Yesus yang berdoa sebelum berkeliling ke tempat-tempat lain untuk mengajar. Di tengah perjalanan banyak orang yang sakit disembuhkan, di antaranya orang kusta, orang lumpuh, tuli, dan buta. Selanjutnya, Yesus masih mengajak 8 orang lagi untuk menjadi muridnya, sehingga jumlah mereka menjadi 12 orang. Yesus mengajar banyak orang dengan penuh wibawa dan menggunakan berbagai perumpamaan yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu tentang seorang penabur, pelita, benih yang tumbuh di tanah, biji sesawi, ragi, orang Farisi dan Herodes. Para murid juga diutus pergi berdua-dua oleh Yesus ke berbagai tempat untuk menyerukan pertobatan. Bersama Yesus mereka juga mengalami situasi hidup yang berbahaya ketika sedang berlayar dihantam angin taufan yang dahsyat di tengah danau. Namun Yesus meredahkan angin dan gelombang danau itu. Selain itu, mereka juga menyaksikan Yesus berjalan di atas air di danau ketika mereka berlayar menuju Betsaida. Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan yang mereka bawa untuk memberi makan ribuan orang sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa
12 bakul. Dan itu penuh. Kembali Yesus memberi makan 4.000 orang dengan menggandakan 7 roti yang mereka bawa. Semakin hari Yesus memikat semakin banyak orang. Mereka mencari Yesus untuk disembuhkan dari berbagai penyakit, mendengarkan ajarannya, dan menyaksikan banyak mujizat yang dilakukannya. Meski demikian, para pemeluk agama Yahudi dan ahli Taurat dan kaum Farisi tidak menyukai Yesus. Bahkan Yesus pun ditolak oleh orang-orang di kampungnya sendiri, yaitu Nazaret. Bapak, Ibu, dan para saudara, kita telah berjalan mengikuti Yesus bersama Petrus dan para murid lainnya. Aneka ragam pengalaman telah kita lalui ketika sedang dalam perjalanan menuju kampung-kampung di sekitar Kaisarea di Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Tidak dijelaskan mengapa Yesus bertanya demikian kepada para muridnya. Dari jawaban-jawaban itu dapat diketahui aneka ragam pemahaman orang-orang tentang siapa Yesus itu. Namun dari jawaban-jawaban itu dapat diketahui bahwa bagi banyak orang Yesus adalah seorang nabi yang diutus secara khusus untuk menyampaikan pesan-pesan Allah yang menyerukan agar umat Israel kembali ke jalan Allah. Namun dari sejarah umat Israel, semua nabi ditolak oleh umat Israel, bahkan dibunuh. Selanjutnya Yesus bertanya lagi, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada para muridnya, Yesus tentu memiliki maksud yang khusus. Para murid adalah orang-orang yang secara khusus dipilih oleh Yesus untuk mengikutinya, sehingga mereka memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus dan menyaksikan karya-karya Yesus dari dekat. Oleh Yesus, mereka juga dibentuk menjadi sebuah persekutuan yang hidup, yang disatukan oleh Yesus sendiri. Dengan keistimewaan seperti itu, bagaimana sebenarnya mereka mengenal tentang siapa Yesus itu? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mewakili teman-temannya, Petrus dengan tegas menjawab, "Engkau adalah Mesias." Mesias berarti yang diurapi oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel mengalami kejayaan sebagai bangsa pilihan Allah, seperti pada zaman Raja Daud. Dengan demikian, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias berisi harapan agar Yesus sebagai Raja yang diurapi Allah seperti Raja Daud yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan militer. Apalagi pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka tentu merindukan kebebasan dari penjajahan Romawi dan memiliki kejayaan seperti zaman Raja Daud. Maka pengakuan Yesus adalah Mesias berarti memiliki pengharapan Yesus berkuasa seperti Raja Daud
Dan pandangan inilah yang hidup di kalangan warga masyarakat. Mendengar pengakuan Petrus mewakili para murid lainnya, Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Tidak dijelaskan mengapa Yesus melarang mereka dengan keras agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Apakah karena pengakuan Petrus itu tidak benar? Jika pengakuan Petrus itu tidak benar, mengapa Yesus tidak membenarkan? Dari pengalaman mengikuti Yesus selama ini, Petrus jelas melihat tanda-tanda bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi oleh Allah. Petrus menyaksikan Yesus melakukan banyak mujizat yang menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa Allah. Tidak ada manusia yang mampu melakukan mujizat yang telah dilakukan Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus juga menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus adalah Mesias yang menyejahterakan rakyatnya. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan Yesus merupakan kebijaksanaan. Ribuan rakyat selalu mengikuti, mengelilingi Yesus dimanapun Yesus berada. Hal ini jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, seperti yang diharapkan dan dirindukan warga masyarakat. Maka benar jika Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi mengapa Yesus melarang keras mereka memberitahukan kepada siapapun tentang siapa Dia? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebagai murid tentu kita telah menyatakan pengakuan tentang siapa Yesus bagi kita. Pengakuan iman yang kita nyatakan dalam beragam wujudnya. Ketika kita membuat tanda salib, mendoakan syahadat, dan perilaku hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, merayakan Ekaristi dengan sepenuh hati, meski hanya sebatas online, bersekutu dan saling membantu dengan saudara seiman, menghormati orang lain, khususnya mereka yang miskin, lemah, tidak berdaya, serta difabel, setia terhadap janji perkawinan, murah hati dalam membantu orang yang membutuhkan. Setiap kali malam Paskah, kita juga menyatakan pengakuan iman kita. Masih banyak bentuk lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah itu semua kita lakukan dengan sepenuh hati? Beberapa pertanyaan secara pribadi setelah kita mendengarkan bersama renungan. Sudah sekian lama Anda menjadi murid Yesus. Sebagai murid Yesus, apa yang paling berkesan dari pengajaran Yesus? Mengapa? Sebagai murid Yesus, Anda mengikuti Yesus dengan setia sampai hari ini. Apakah Yesus mempunyai pengaruh dalam hidup Anda? Dalam hal apa Yesus mempengaruhi hidup Anda? Setelah sekian lama menjadi murid Yesus dengan segala suka dan duka yang telah kita alami, apa jawaban Anda ketika ditanya, apa katamu? Siapakah aku ini? Mengapa? Di sekitar kita tentu banyak orang yang bukan pengikut Yesus. Mereka juga memiliki pemahaman-pemahaman tentang Yesus itu. Sejauh mana
Anda mendengar pemahaman mereka tentang Yesus? Apakah pemahaman mereka mempengaruhi pengakuan Anda terhadap Yesus? Dijawab, agar semakin iman kita untuk mengikuti Yesus semakin mendalam dan semakin kuat. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Pengasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami, secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan stasi dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Pengasih, berkenan menerima persembahan iman kami yang sederhana ini di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus, Guru dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan pengakuan yang telah dinyatakan Santo Petrus tentang Yesus, Mesias. Bantulah kami agar semua pengakuan iman kami sungguh-sungguh kami wujudkan dalam hidup kami setiap hari di tengah masyarakat. Jangan biarkan kami hanya sebatas memberikan pengakuan kata-kata belaka,
Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang meninggal. Kita doakan mereka yang membutuhkan doa-doa kami. Silakan masing-masing mendoakan secara pribadi dalam keheningan. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah pendalaman iman APP pertemuan kedua atau tema yang kedua telah selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.